Boleh tepuk tangan buat Tuhan Allah kita yang maha baik hari ini. Amin. Kapan lagi dinyanyi nama Feast Builder ya? Okay, welcome to the Feast fams. This is the happiest place on earth. This is your community. This is your family. This is your home. Can you tap someone beside you and say, God is good. God is good. Saya mau menyapa, agak nggak kelihatan, tapi mungkin ada yang baru pertama kali kumpul bersama kita di sini. Boleh angkat tangannya? Hello brother, hello sister, welcome to the family. Terima kasih memperkenankan kami untuk boleh jadi keluargamu. Hopefully we can know you better ya. Oke, fam sekalian, kita berada di penghujung. Kok penghujung ya? Dari tema besar kita sudah di penghujung tema nih ceritanya. Dan dari tema besar New Promises, kita ada di topik yang ketiga, yaitu Receive God's Promises. Can you say out loud? Receive God's Promises. Ngapain sih ngomongin tentang janjinya Tuhan gitu ya? 2 minggu lalu kita sudah dikasih tahu bahwa kita punya Allah yang tahu keperluan kita, the fathers that knows what we need. Dan minggu lalu Sis Yolanda udah tahu bahwa si jahat seringkali nge-twist tuh konsep-konsep itu dan akhirnya membuat kita memiliki scarcity mindset yang grab the moment, nggak punya abundance gitu, nggak punya keberlimpahan. Nah hari ini kita mau belajar menerima janjinya. Siap nggak nih menerima? Nggak kedengeran. Siap nggak nih to receive God's promises? Very good. But before we start, let's pray our favorite prayer di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. If you may, stretch your hand everyone. Today, I receive all of God's love for me. Today, I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today, I open myself to God's blessings, healings, and miracles. Today, I open myself to God's words so that I become more like Jesus every day. Today, I proclaim that I am God's beloved, I am God's servant, I am God's powerful champion. And because I'm blessed, I'm blessing the world. In Jesus' name, amen. Sing it to the word, man. Speak to us, Lord. Ayat pembuka malam hari ini dari Injil Markus bab 11 ayat 24. Kita baca-baca bersama ya. 3, 2, 1. Therefore, I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Waduh, pembukanya udah seru nih. Berapa banyak yang udah doa sama Tuhan dan udah percaya bahwa Tuhan lagi mau ngabulin? Woi banyak, puji Tuhan. Sekarang jujur, ini gak usah diangkat tangan, tapi berapa banyak di sini yang doa sama Tuhan tapi sama Tuhan belum dikabulin? Dan kayak tanya sama Tuhan, Tuhan kok belum dikabulin ya permohonan saya? Kalau ngomong masalah janji Tuhan, saya pengen contoh itu paling enak tuh dikorelasi itu dengan seorang ayah. Shout out buat seluruh ayah yang ada di sini. Boleh tepuk tangan buat ayah ada. Thank you for being a good father and thank you for giving the good provision to the family. Slide. Oke, yang generasi saya mudah-mudahan tahu yang saya selanjutnya. Boleh slide, guys? Iya. Ada yang tahu? Tahu, wih seumuran semua. Teman-teman, dulu waktu sekitar kelas 4 SD, jadi ada game ini namanya Super Nintendo, anyar saat itu. Ya, I know, ya udah nggak usah dibahas. Dan game ini tuh kayak semua anak tuh pengen main, saya termasuk salah satunya.
Dan kita, karena waktu itu saya di kampung, saya belum punya konsol ini. Saya biasanya tuh tiap weekend saya pergi ke tempat teman saya, kita main game bareng gitu. Have fun-nya gitu. Nah, suatu hari saya ngomong sama papa saya, "Papa, Fran pengen punya Super Nintendo." Terus papa saya bilang, "Oh, yakin kamu? Tapi papa mau kalau kamu mau dibelikan Super Nintendo, papa kamu mau jadi ranking 1 di kelas." Dalam hati, waduh gimana ini. Dan kebetulan waktu itu di sekolah saya, itu kelasnya tuh lagi dibikin kelas unggulan katanya. 10 besar dari setiap kelas di kelas 3 itu dikumpulin jadi satu pada saat naik kelas itu di satu kelas. Jadi ada total 40 orang dalam satu kelas dan isinya itu 10 besar dari kelas masing-masing gitu. Dan ya karena ada permintaan seperti itu ya sudah, seorang Fran ini kan udah minta ya. Jadi akhirnya berusaha belajar mati-matian, waktu itu mintanya bulan Januari. Terus ya dikurangin tidurnya lah segala macam untuk belajar supaya nilainya bagus gitu. Dan ternyata ya karena kelas unggulan ya Fran ini bukan nomor 1 ya. Jadi dan ternyata pas lagi pembagian rapot Fran ini jadi ranking 4. Nangis. Iya ranking 4 kok, bener. Ranking 4. Nangis tuh karena gak dapet ranking 1. Karena dengan demikian kan kagak dapet nih Super Nintendo-nya gitu kan ya. Jadi pulanglah dengan hati berduka karena ya papa gak jadi beliin deh karena gak ranking 1. Pulang nyampe ke rumah, papa nanya kenapa nangis? Ya karena Fran gak ranking 1, Fran ranking 4. Dia bilang gitu. Ya udah sana ganti baju dulu. Nah pas masuk ke kamar, slide. Ternyata papa nyiapin ini, waduh, ada kotak dibungkus koran. Papa saya tuh buka toko Fems dan dia tuh paling jago kalau ngebungkus barang gitu. Rapi banget tapi pakai koran gitu kan ya. Di otak saya waktu itu, aduh udah udah nggak ranking 4 terus kadonya dibungkus koran. Seorang Fran saat itu mikir, kayaknya ini cuman hadiah hiburan doang bukan Super Nintendo nih kayaknya gitu kan. Tapi ya udahlah gitu kan ya, papa udah kasih gitu kan. Terus dibuka pitanya pertama dibuka, terus habis itu lembar pertama dibuka kertas korannya. Nah saking pinternya si papa setelah lembar pertama ada koran yang satu lagi. Mungkin masih ada di era waktu itu yang bungkusnya sampai berkali-kali sampai banyak sampai gitu ya. Terus dalam hati ini apaan gitu kan ya, iseng banget si papa gitu kan ya ngebungkus sampai berkali-kali. Terus akhirnya buka lagi lembar yang kedua, masih koran lagi gitu. Dan udah lembar ketiga ternyata ada kardus yang dibuka kardusnya dalamnya koran lagi. Seorang Fran itu makin sedih saat itu. Tuhan gue udah gak dapet ranking 1, gue cuma dapet ranking 4. Terus gue dikerjain sama bokap gue gitu. Terus akhirnya saya marah saat itu sama papa. "Pa, kok kayak gini? Maksudnya apa?" Papa cuma bilang, "Gak apa-apa, lanjutin aja bukanya." Dan pas dibuka lagi, puji Tuhan setelah lembar kelima, gambarnya jadinya dan ternyata dapatnya adalah ini, slide. Pada nggak antusias ya? Oh nggak relate ya? Oke, teman-teman ini Sony PlayStation. Upgrade-nya dari Super Nintendo. Tahunnya PS5 ya? Ini PS1. Oke, jujur seorang Fran saat itu sangat senang sekali karena yang diharapkan sebenarnya Super Nintendo tapi ternyata yang dikasih Sony PlayStation. But this is the catch. Aku tanya sama papa, Fran kan gak ranking 1, kok papa beliin Fran Sony PlayStation? Papa bilang gini, bukan karena ranking 1-nya kamu, papa beliin kamu Sony PlayStation. Ketika kamu mempersiapkan belajarnya kamu, papa lihat usaha kamu. Papa lihat kesabaran kamu. Kamu minta ini dari bulan Januari. Sekarang udah bulan, kalau nggak salah waktu itu bulan Juli, jadi itu jadi sekitar 6 bulanan. Dan kesabaran dan ketekunan ini yang kamu perlukan sebenarnya jauh lebih besar daripada si Sony PlayStation itu. So I ended up
nggak mendapatkan cuman Sony PlayStation, tapi saya mendapatkan kemampuan untuk bisa bersabar dan juga bertekun dalam kepercayaan. Saya sempat goyah saat itu karena ya si papa ngerjain gitu kayaknya dengan bungkus yang banyak. Tapi ternyata dia mau mengajarkan sesuatu bahwa kalau kamu punya relationship bersama papamu, kamu tahu bahwa papamu itu pasti ngasih yang terbaik buat kamu. Amin. So aku mau tutup dengan ayat yang terakhir, slide dari Injil Matius bab 7 ayat 11. Bacanya gini, if you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask Him. Amen semuanya. Bapa di dunia aja bisa memberikan yang lebih bahkan dari apa yang kita minta. Apalagi Bapa kita di surga. Mungkin ada teman-teman yang saat ini lagi kayak Fran yang tadi, yang lagi buka berlembar-lembar kertas koran, yang selalu mencari apa yang kita minta, tapi ternyata Tuhan lagi nyiapin yang lain yang lebih baik buat kamu. Yuk kita punya relationship lagi dengan Tuhan, bahwa percaya Dia akan berikan yang terbaik buat kita. Amen. Let's pray everyone. Bapa, terima kasih karena Kau memberikan apa yang kami butuhkan. Lebih Bapa dari apa yang kami minta. Bapa, ampuni kami yang seringkali kami punya kekurangan iman. We lack our faith, Father, and we also lack the patience. Bantu kami Bapa untuk tetap bertekun dan bersabar. Karena kami percaya, kami mau percaya, malam hari ini kami mau deklarasikan untuk percaya bahwa rencanamu bukan rencana yang mencelakakan, tapi rencana yang menyejahterakan bagi setiap orang yang memintanya. Dan biar malam hari ini juga kami mau deklarasikan Bapak bahwa Engkaulah Tuhan Allah kami. Itulah hadiah yang terbaik yang boleh kami terima. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Now let us welcome our preacher, Brother Julio. Oke, yuk silakan duduk teman-teman. Senang banget ya, excited banget. Udah lama aku nggak ketemu teman-teman ya. Are you happy? Happy ya, oke. Nah hari ini kita ngomongin tentang receiving God's promise. Nah kalau kita ngomong tentang receiving God's promise, aku percaya, fams, bahwa kita mesti mulai start dari satu kalimat ini. Boleh next? Stop taking, start receiving. Wah, maksudnya apa nih? Jadi, aku punya 3 anak. Oh ya, yang first timer ada yang baru pertama kali datang hari ini? Ada, oh banyak ya. Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali datang, thank you udah datang ya. Saya itu punya 3 anak. 3 anak saya cowok semua. Jadi yang paling kecil tuh umurnya 6 tahun, yang kedua 9, yang paling gede 11. Cowok semua. Jadi rumah itu seperti saya sering cerita ya, udah pasti berantakan ya. Nah, anak-anak saya itu punya jadwal untuk nonton. Jadi mereka tuh nggak boleh sembarangan nonton gitu aja. Jadi setiap hari cuman boleh nonton sejam. Jam 6 sampai jam 7 gitu ya. Nah, setiap kali udah menjelang jam 6, itu anak saya bertiga-tigaan itu udah jam 6 kurang 5 itu lari tuh rebutan mandi. Kenapa? Karena sama maminya dibilang pokoknya kalau belum mandi gak boleh nonton. Ya, jadi mereka nunggu, mereka gak mau mandi sebelumnya bener-bener 5 menit menjelang jam 6 baru mereka mandi. Nah bertiga lari rebutan mau duluan biar mandi lebih cepat gitu ya. Terus begitu udah kelar, begitu kelar mandi, andukan, buru-buru pakai pakaian, apa yang mereka lakukan? Mereka akan rebutan ngambil remote.
Rebutan ngambil remote. Nah, yang paling kecil ya, Sydney namanya, selalu kalah. Jadi sama koko-kokonya pasti kalah ya. Udah dia kalah cepet, dia kan masih kecil gitu ya. Dia kalah cepet. Kalaupun dia udah ngambil remote-nya, langsung direbut sama kokonya, nggak bisa dia ya. Dia nggak bisa tahan, dia ambil. Atau kadang-kadang lebih parahnya lagi, dia tuh belum bisa ngelihat jam. Jadi dia suka dibohongin sama kokonya. Kata kokonya belum, masih jam 5 ya. Engkonya 2 udah mandi ya. Udah mandi, tahu-tahu udah pegang remote. Nah, teman-teman, fams, kadang-kadang kita orang dewasa juga kayak anak kecil. Karena kita sering banget taking bukannya receiving. Ikutin gak? Beneran nih? Beda banget. Jadi gini, taking sama receiving itu beda gak? Beda. Goalnya sama, mau dapetin sesuatu, tapi taking sama receiving itu beda banget. Beda. Nah, kita akan bahas 3 hal perbedaan taking dan receiving. Dan gimana caranya kita mulai berpindah dari biasanya taking jadi receiving. Oke? Boleh tepok kanan kirinya bilang, jangan ngantuk. Oke, next. Nah, jadi kalau kita ngomong taking sama receiving itu bedanya di apa? Bedanya di starting point-nya. Jadi starting point-nya it is so different. Yang satu itu starting point-nya dari kita. Yang satu itu starting point-nya dari Tuhan. Ngikutin gak nih? Saya kasih contoh. Anak saya yang kedua, Sky, itu lagi diiming-imingin sama maminya, ya. Jadi dia lagi mau minta duit ya. Terus maminya bilang gini, kalau kamu mau dapat duit ya 50.000 doang ya, 50.000 mesti dapat nilainya 8 dan nggak boleh cuma 1 pelajaran, matematik, apalagi English sama science ya. Matematik, English sama Science. Jadi dia mau semester exam nih. Ya. Nah, dibilang sama maminya kalau kamu dapat di atas 8 tiga-tiganya dapat 50.000. Ya. Nah, seringkali kita itu dalam hidup karena mungkin didikan orang tua, ya. Saya ingat banget waktu saya dulu SMA, saya tuh pengen punya motor. Saya minta-minta sama papa saya gitu ya. Nah, saya ingat dulu papa saya bilang gini, kalau kamu mau motor, kamu mesti 10 besar. Ya, mesti 10 besar. Jadi, kebayang gak? Jadi ya kan, sama kayak Fran tadi, ya kan, pengen dapat PS gitu ya. Bukan PS ya, Super Nintendo ya. Saya waktu itu pengen motor Satria ya. Ada yang tahu gak motor Suzuki Satria? 2 tak bener ya, udah gak ada ya. Sekarang motor 4 tak semua udah. Motornya listrik semua. Zaman dulu mah suaranya terang tang 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 gitu tuh. Nah, dulu kalau dengar suara terang tang 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 gitu seneng, langsung excited gitu ya. Jadi bekerja, jadi kita tuh terbiasa to earn it. Kebayang gak? Kita terbiasa untuk kalau kita mau dapat sesuatu, then we need to do something. Right? Jadi selalu startnya dari kita, benar nggak? Kalau saya lakukan, then saya baru dapat, gitu kan? Nah, tapi kalau kita lihat sekarang, sebenarnya taking sama receiving itu beda jauh, 180 derajat. Karena taking itu ngomongin mulainya dari saya, receiving itu sebaliknya. Receiving itu ngomongin mulainya dari Tuhan. Boleh di next? One begins with us. The other begins with God. Contoh. Karena kita tuh terbiasa, we have to earn it. Sometimes, saya ingat pertama kali saya kenal Tuhan, pertama kali saya bertobat kenal Tuhan, saya tuh sulit memahami konsep keselamatan itu datangnya dari Tuhan. Kebayang gak? Contoh gini. Ada gak dari teman-teman yang mikirnya dulu gini, kalau gua doa lebih lama, kalau gua pelayanan lebih rajin, maka Tuhan lebih sayang. Halo?
Iya kan? Dulu yang di kepala saya itu bahwa kalau saya pengen Tuhan sayang sama saya, makin saya rajin doa, makin saya doanya makin lama, makin saya rajin pelayanan, maka Tuhan makin sayang sama saya. Kenapa? Karena kita terbiasa, we have to earn it. Karena kita terbiasa bahwa kalau mau dapat kasih sayangnya ini, kalau mau dapat hadiahnya, saya perlu usaha. Gitu ya. Sehingga saya tuh sulit memahami bahwa kalau salvation, kita ngomong keselamatan, ya keselamatan itu justru datangnya pertama-tama dari Tuhan. Nggak peduli Julioni berdosa banget, Julioni jauh banget dari Tuhan, nggak peduli Julioni terikat terhadap dosa yang kalau mungkin orang lihat parah banget gitu ya. Tapi Tuhan kasih keselamatannya pertama. Dia nggak bilang, lu doa dulu, lu bertobat dulu, lu balik dulu sama gue, baru lu selamat. Dan iman Katolik, betul? Iman Katolik itu kayak gitu. Iman Katolik itu bahkan Paus bilang bahwa kita percaya ada keselamatan di luar gereja. Ngikutin gak? Karena salvation, janji Tuhan, kita kan ngomongin receiving God's promise hari ini, benar gak? Janji Tuhan itu selalu inisiatifnya bukan dari kita. Selalu inisiatifnya dari Tuhan. Terlepas Julio rajin doa atau enggak, terlepas Julio tuh pelayanan atau enggak, terlepas Julio lagi jauh banget enggak dari Tuhan, inisiatifnya datangnya dari Tuhan. Next. You don't earn it, you work on it. Nah, mukanya mulai berkerut. You don't earn it. Bedanya apa sih? Apa bedanya earn sama work on it? Earn itu ngomongin artinya kita doing something, baru kita earn the result, betul? Teman-teman yang punya bisnis, yang punya karyawan gitu ya. Kerja dulu baru gajian dong, baru gua gaji. Lu kerja yang bagus dulu, baru gua naikin gaji, bener gak? Bayangin kalau ada bos yang tiba-tiba bilang, Yela ya, gua naikin gajinya besok. Baru pertama kerja langsung naikin gajinya besok. Belum ketahuan kerjanya bagus apa enggak. Nah Tuhan Yesus, Tuhan kita itu kayak gitu. Dia itu kasih keselamatan. Baru setelah kita dapat keselamatan, then we work on it. Ngikutin gak nih? Tanpa, perhatikan baik-baik. Kita doing something dan baru kita dapat, work on it itu justru kita udah dapat dulu, baru kita kerjain. Karena kalau kita nggak receive the it, we can't work on it. Dan itu imannya Katolik. Itu imannya Katolik. Bahwa Tuhan kita tuh luar biasa mengasihi kita. Bahkan kita tidak perlu earn His love. Kita tidak perlu earn the salvation. Dia kasih salvationnya pertama-tama. Setelah dikasih, mari kita rawat keselamatan itu. Mari kita work on it. Yuk, aku mau baca satu. Boleh next. Nah, ini adalah nyanyian ininya Salomo ya, nyanyian ziarah Salomo, Mazmur 127 ayat 1. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Nah, seringkali kalau kita dengar kayak tadi, banyak yang bilang gini, kalau gitu gua nggak perlu hidup baik dong. Kan pokoknya seberapapun parahnya gue, Tuhan sayang sama gue, benar gak? Seberapapun gue berdosa, Tuhan kasih keselamatan. Nah, perhatikan teman-teman. Di nyanyiannya Salomo, jikalau bukan Tuhan yang bangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Seringkali kita pikir receiving itu, it is passive. Karena kalau taking itu kan aktif, bener gak? Kayak anak saya rebutan, ya kan, dia mesti segera ambil, dia mesti buru-buru ambil sebelum diambil sama engkonya, betul? Ya, kalau dia gak buru-buru ambil, dia ambil sama engkonya. Nah, sehingga
kita pikir receiving itu pasif, tapi sebenarnya receiving itu nggak pasif. Receiving itu kita tetap lakukan. Kalau kita lihat, pengawal tetap berjaga-jaga nggak? Pengawal tetap berjaga-jaga. Karena adalah kebodohan kalau pengawal tidak berjaga-jaga, kotanya diambil alih sama musuh. Betul? Tapi pengawal tahu persis bahwa kalau kotanya selamat, itu bukan karena kehebatan mereka berjaga-jaga. Bahwa kalau kotanya selamat, itu karena penjagaan dari Tuhan. So, receiving itu yang beda bukan kegiatannya. Yang beda bukan apa yang dikerjain. Yang beda tuh postur hatinya. Yang satu postur hatinya control by me, ya, karena gualah jadi selamat. Yang satu tahu persis bahwa kalau bukan Tuhan yang menjaga, kalau bukan Tuhan yang mengawal, maka sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Tepok kanan kirinya, berjaga-jaga. Berhubung udah 40-an, mesti punya catatan. By the way, gak salah kalau dunia beroperasi seperti itu, benar gak? Gak salah dunia beroperasi bahwa if you want something, then you need to earn it, benar ya? Benar kan? Memang dunia operasinya kayak gitu, benar kan? Kalau aku pengen income lebih gede dan aku mesti kerjain. Kalau aku pengen dapat pacar, aku mesti cari. Betul ya? Gitu kan? Nggak salah. Tapi Tuhan modus operandinya nggak gitu. Modus operandinya datangnya dari Dia dulu. Gitu. Halo? Datangnya dari Dia dulu. Bukan dari kita. Bukan we need to earn it. Bukan. Aku mau next. Nah, aku pengen teman-teman resapi ini benar-benar, fams. Bahwa janji Tuhan itu hadiah, bukan upah. Kalau kita ngerti kalimat ini, kita akan dibebaskan. Kita akan terbebas. Karena kita tahu persis bahwa janji Tuhan itu hadiah, bukan upah. Upah itu artinya saya kerjain dulu, baru saya terima upahnya. Kalau hadiah itu hadiah, ulang tahun nggak kerjain apa-apa, kasih hadiah. By the way, kalau kita ngasih anak kita kalau misalnya mamanya anak saya nih si Ane ya bilang kalau kamu dapat 8 baru 50.000, itu bukan hadiah, itu upah. Halo? Itu upah. Tapi Tuhan gak gitu. Tuhan itu gak minta Julio dapat 8 dulu baru masuk surga. Enggak. Dari awal keselamatannya sudah dikasih. Because it is a gift. Itu bukan upah, itu hadiah. Dan tugas kita setelah menerima hadiah, merawat hadiah tersebut. Itulah iman Katolik. Oke? Itu yang pertama. Next, yang kedua. Jadi yang pertama adalah yang beda apa? Taking sama receiving bedanya di mana? Bedanya di starting point-nya. Kegiatannya sama tapi starting point-nya beda. Yang satu control by me, yang satu letting God to control. Oke? Nah, yang kedua bedanya di apa? The state of mind is so different. Ngomongin taking sama receiving itu pola pikirnya beda banget. Next, yang satu rooted sama scarcity, yang satu rooted sama abundance. Ikutin gak nih? Taking itu ngomongin tadi, buru-buru ngambil. Kenapa? Karena kalau nggak gua buru-buru ambil, diambil orang, betul kan? That is scarcity, bener nggak? Kalau ngambil pun sebanyak-banyaknya. Karena kalau gua dikit, nanti orang lain yang banyak. That is scarcity. Tapi receiving
itu ngomong hal yang sebaliknya. Rootednya sama abundance. Bahwa kita tahu Tuhan punya lebih dari cukup. That God has more than enough. Beda banget, bener gak? Beda banget, beda banget. Yang satu ngomongin kalau nggak gue ambil buru-buru gue nggak dapat banyak. Yang satu percaya penuh bahwa Tuhan punya lebih dari yang aku butuhkan. The state of mind is so different. Ada satu nelayan itu mancing, bukan ya satu nelayan mancing. Terus ada satu orang lagi. Jadi nelayannya berdua ya. Ini saingan. Satu di kiri, satu di kanan mancing. Nah, nelayan yang di kanan setiap kali yang kiri lagi mancing, tiba-tiba pancingannya bergerak, seret, dia langsung nengok. Wah, dapet nih, temen gue dapet nih, gitu ya. Terus dilihat, temennya itu yang di kiri dapet nih, begitu diangkat, set, dia lihat ikannya. Terus dia lihat-lihat gini. Yang mengejutkan adalah, abis dia lihat-lihat gini, dilempar lagi, dibalikin ke laut. Jas. Yang kanan bingung, wah, sadis. Berarti dia mau cari yang lebih gede dari itu, gitu kan? Mancing lagi, sembari mancing, dapat lagi temennya yang di kiri. Begitu dapat ternyata lebih gede daripada yang sebelumnya. Dia lihat-lihat lagi, lihat terus dibuang lagi ke laut, dibalikin ke laut. Yang sini, yang kanan bilang, "Wih, gila nih orang. Ini dia mau ikan segede apa? Udah segede gitu aja masih dibalikin. Dia masih cari yang lebih gede lagi berarti gitu ya." Singkat cerita, sembari dia mancing, dapatlah yang ketiga, yang kiri dapat lagi. Begitu dapat, ternyata kecil banget justru. Ikannya kecil banget, begitu diangkat, lihat. Dia masukin ke cool boxnya dia. Masukin ke cool boxnya, pulang. Nah, yang di kanan, saking penasarannya, ini orang gimana sih? Tadi dapat ikan gede banget, kok malah dibalikin ke laut. Giliran ikan kecil, kok dia seneng ya, dibawa pulang gitu ya. Akhirnya saking dia nggak kuatnya pengen tahu, dia ikutin temennya pulang ke rumah. Ya, begitu temennya nyampe rumah, temennya keluarin dari cool box, temennya masak. Dia perhatiin tuh dari luar, dari jendela. Apa yang aneh ya? Kenapa ya? Saking dia nggak kuat ya, akhirnya dia ketok rumahnya. Dia ketok, terus temennya buka gitu ya. Dia bilang, gue tuh penasaran. Gue tuh dari tadi ngikutin lu. Gue lihat lu dapet ikan lebih gede, kok malah lu balikin ke laut? Giliran ikan yang kecil kok lu bawa pulang? Tahu nggak temennya jawab apa? Temennya jawab karena penggorengan gua muatnya yang kecil. Yang gede gua gak muat. Dalam otak dia, gila ya. Kalau dapat ikan gede ya beli penggorengan lebih gede, benar gak? Nah, teman-teman, seringkali kita pikir bahwa receiving itu lagi-lagi pasif. Tapi sebenarnya receiving itu gak pasif. Receiving itu ngomong tentang enlarging. Ngomong tentang memperbesar. Karena dikasih ikan segede apapun, kalau penggorengannya kecil dan kita gak bisa goreng ikannya, benar gak? Hanya dengan penggorengan yang besar, kita baru bisa goreng ikan yang besar. Jadi waktu ngomongin tentang receiving itu gak pasif. Receiving itu ngomong tentang kalau selama ini kita tuh dibatasi sama keberanian kita, artinya receiving itu ngomongin tentang ningkatin keberanian kita. Halo? Kalau selama ini kita dibatasin sama pengetahuan kita, receiving itu ngomong tentang ningkatin pengetahuan kita. Karena kita percaya bahwa, kan tadi kan, bahwa receiving itu rootednya sama abundance. Artinya, I believe there is more than enough. Dan gedein kapasitas, gedein keberanian, gedein pengetahuan, itu gak pasif, bener gak? Itu gak pasif, itu requires works. Jadi receiving tuh gak ngomong tentang nunggu. Receiving itu ngomong tentang ngerjain, gedein kapasitasnya. Supaya apa? Supaya berkat yang ada,
itu kita bisa tampung. Bayangin ada satu orang datang kalau aku bayangin ya, jadi berkat Tuhan tuh kayak air terjun. Nggak habis-habis, deres banget, banyak banget, bener nggak? Tapi kalau Julio datang ke sana bawa 1 gelas, seberapa deres pun, seberapa banyak pun air di air terjun itu, yang Julio bisa bawa pulang adalah ya segelas, bener nggak? Jadi bukan, sometimes kadang-kadang kita itu suka gini kan, kenapa sih David kok rumahnya gede, sepatunya mahal-mahal, kok mobilnya bagus. Kadang kita pikir gini, apa gara-gara dia pelayanan lebih ya? Apa gara-gara dia tuh, atau gini, kemarin ingat gak Yolanda bilang, godaannya adalah kita berpikir bahwa Tuhan tuh main pilih kasih. Benar? Kita pikir Tuhan favoritin orang lain ketimbang kita. Jadi kita mikirnya gitu, kok bisa sih perasaan gue sama lah dia sama gue kira-kira gitu ya. Tapi kok diberkatin lebih, misalnya kalau kita ngomong secara uang. Atau misalnya perasaan gue ganteng gitu ya. Tapi kenapa kok lebih bahagia, kok dia lebih akur sama istrinya ya. Kenapa gue kok gak akur sama istri gue? Istri gue cakep, gue ganteng, kenapa gak akur? Jadi sometimes kita pikir bahwa kayaknya Tuhan pilih kasih. Sebenarnya enggak, air terjunnya mengalir terus, benar gak? Yang membatasi adalah mungkin kebiasaan kita yang membatasi untuk menerima air terjun itu. Kita punyanya cuma segelas. Jadi lagi-lagi waktu kita ngomong tentang receiving instead of taking, kita nggak ngomong pasif sekali lagi. Aku udah ngomong ketiga kali nih. Nggak ngomong tentang pasif. Ini ngomong tentang kalau kamu datang ke air terjun, bayangin 1 gelas air itu cuman bisa nampung segelas air. Tapi kalau kita bawa ember, itu bisa nampung bergelas-gelas air, benar nggak? Dan bahkan setelah kita bawa ember sekalipun, airnya masih tumpah-tumpah nggak? Tumpah-tumpah, itulah receiving. Kita tahu persis, mau gua bawa baskom kek, mau gua bawa apa kek, tetap masih tumpah-tumpah. Because there is more than enough. Beda banget pola pikirnya. Kalau mau taking, mau buru-buru, ya kan? Mau buru-buru ngambil, mau ngambil sebanyak-banyaknya. Kecil banget gelasnya. Kita baca satu ayat ini. Next. Lukas 6 ayat 38. Berilah, kamu akan diberi, perhatikan, suatu takaran yang baik, yang dipadetin, yang digoncang supaya penuh takarannya, dan yang tumpah keluar dan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Jadi lewat ayat ini kita tahu bahwa blessings dari Tuhan, God's promises is always lebih besar daripada takaran yang kita punya. Halo? Udah pasti, udah dibilang ya kan? Takaran yang baik, dipadetin, digoncang sampai benar-benar padat, tetap aja tumpah keluar. Jadi lagi-lagi receiving tidak ngomong tentang Tuhan, aku tunggu ya, kapan jodohku. Jangan-jangan gelas lu kekecilan. Saya pernah cerita, teman-teman ingat gak? Ada satu teman saya yang kerjanya dari rumah, tiap hari bangun pagi, kerja dari rumah, chat-chatan gitu ya, admin, ngerjain admin, gak keluar rumah, gak keluar kamar siang-siang, ke dapur cuman mau ngambil makanan. Terus ke kulkas ngambil minuman, balik lagi ke kamar. Malam gitu lagi, kadang-kadang mandinya malam baru mandi. Kalau ditanya, kenapa kok gak dapet jodoh? Karena antara kamar lu sama kulkas, sama dapur, kemungkinan terbaik yang bisa lu temuin adalah tukang servis AC, tukang servis kulkas, betul? Dan tukang gas yang kebetulan lagi nganter gas. Jangan-jangan gelasnya kekecilan. Jangan-jangan
berkatnya banyak. Tuh lihat tuh ya, ganteng-ganteng, cakep-cakep. Jangan-jangan lu kurang rajin datang ke Fish. Jangan-jangan lu kurang berani. Duduk sebelah nih, cakep juga nih, ya kan? Udah 2,5 jam dari misa sampai nanti kelar. Gak berani, salam damai pun nengoknya ke kanan aja, jangan ke kiri. Gimana mau dapat jodoh? Jangan-jangan gelasnya kekecilan. Receiving is not talking about passivity. Receiving talking about enlarging. Yang pertama, receiving ngomongin tentang different starting point, ya. Yang kedua, different state of mind. Nah, yang ketiga, taking sama receiving itu bedanya apa? Beda banget posturnya. Yang satu holding tight, genggam erat-erat, betul? Yang satu wide open, receiving, right? Taking itu harus genggam erat-erat, namanya juga mau ngambil, benar nggak? Itu yang dilakukan sama anak-anak saya, saling rebutan, tinggal hukum rimba berlaku. Siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih cepat, siapa yang lebih pintar, siapa yang bisa baca jam, ya kan? Tapi receiving itu ngomong tentang wide open, tangannya justru kebuka nih. Posturnya beda banget, bener gak? Aku boleh undang teman-teman musisi boleh naik. Ada satu suku di pedalaman. Ada satu suku di pedalaman. Mereka tuh binatang piaraannya adalah monyet. Ya. Coba lihat kanan kiri. Bukan, maksudnya lihatlah ciptaan Tuhan yang baik di kanan kiri kamu, ya. Binatang peliharaannya adalah monyet. Jadi, mereka tuh rutin nangkepin monyet-monyet di hutan. Cara nangkepnya gimana? Simple. Cara nangkepnya adalah dia bikin satu kotak. Jadi ada satu kotak, ya. Terus dia tutup, dikasih lobang persis segede kepalan tangan si monyet. Nangkep gak nih? Jadi ya kotak lobangnya bener-bener segede kepalan tangan monyet. Dia gak bisa masukin, harus squeeze ya. Harus bener-bener diginin baru bisa masuk. Nah di dalamnya ditaruh makanannya monyet. Ditaruh kacang-kacangan. Nah si monyet nih pinter ya kan. Dia lihat aja begitu, wah ini ada kacang nih. Wah makan malam nih gue enak, bener gak? Yang dia lakukan apa? Si monyet begitu datang, dia masukin tangannya, agak susah-susah dikit dia paksa, wah dapat. Begitu dia pegang yang banyak dong, bener gak? Dia pegang yang banyak kacangnya, dalam hati dia, dalam otak dia, pesta pora malam ini, betul? Pesta pora nih, gue udah bisa cium bau kacangnya, ada di tangan gue, ya, ada di tangan gue banyak lagi. Waktu dia mau keluarin, gak bisa keluar. Waktu dia mau keluarin gak bisa keluar. Dan tahu nggak? Yang menarik adalah mereka si suku pedalaman ini tidak perlu nangkep. Dia tidak perlu tangkap. Dia tidak perlu rantai. Dia cukup tungguin. Kenapa? Karena si monyet ini walaupun dia tahu dia nggak bisa keluarin tangannya, dia tidak kuasa untuk ngelepasin makanan yang udah ada di tangannya dia. Halo? Jadi walaupun dia tarik-tarik gak bisa, dia tahu bahwa kalau dia mau keluar tangannya, kalau dia mau bisa bebas, kalau dia mau gak ketangkap, dan dia mesti lepas, benar gak? Dia mesti lepas tuh si kacang itu. Tapi dia gak kuasa. Dia gak bisa lawan dirinya dia, terus dia pegang. Dia terus pegang, sampai kapan? Sampai lemes, sampai dia udah gak bisa lagi. Sometimes receiving requires releasing.
di dalam diri kita, di hidup kita, pasti selalu ada tuh yang ada di tangan. There must be something in our hands yang kita pegang erat-erat, yang kita bilang ini andalan gua nih. Ini andalan gua. Kalau gua pegang ini, aman gua, tenang, selamat gua. Tapi terima janji Tuhan. Itu ngomong tentang you need to release. Apa yang kita pegang erat-erat. Mungkin yang dipegang uang. Mungkin yang dipegang status. Mungkin yang dipegang kepintaran. Mungkin yang dipegang suami gua nih. Ini andalan gua nih, pegangan gua nih. Semua dari kita punya kacang yang kita pegang erat-erat, yang kita tahu bahwa kalau kita pegang terus kita nggak bisa lepas tuh. Tapi kita nggak kuasa, kita pegang terus. Tapi hari ini kita tahu kebenarannya bahwa receiving always requires releasing. Aku nggak tahu apa yang teman-teman pegang erat-erat, yang teman-teman andelin, yang teman-teman pikir inilah andalan gua gitu ya. Tapi kita tahu bahwa kalau kita mau terima Tuhan, kalau kita mau terima kuasa Tuhan, kasih Tuhan, then we need to release it. We need to release it. Dan terakhir, next. Actually, receiving it talks about giving. Seringkali kita pikir gini, gue bisa ngasih kalau gue punya. Sering gak denger quotes, lu gak bisa ngasih apa yang lu gak punya? Halo? Sering denger quotes itu? Saya mau kasih tahu kebenarannya sama teman-teman hari ini. Itu cara dunia bekerja. That's how the world operates. But God doesn't operate like that. Tuhan itu gak operasinya gak kayak gitu. Justru apa yang kamu gak punya, kamu mesti kasih dulu. Halo? Bukan apa yang kamu gak punya, kamu harus punya baru kamu bisa kasih, enggak. Kalau kamu hari ini gak punya waktu, justru kamu perlu kasih waktu. Halo? Kalau kamu hari ini bilang, gua tuh gak kudus, gua tuh penuh dosa, gua tunggu gua kudus baru gua melayani. Justru kalau kamu kekurangan kekudusan, then you need to give. Karena dengan waktu kita kasih, kita akan terima. Alkitab itu berisi cerita banyak, bukan tentang nerima baru kasih, tapi ngasih dulu dan kita menerima. Janda di Sarfat yang ngasih persembahan, uangnya yang terakhir, benar nggak? Halo, uangnya yang terakhir tuh kekurangan uang, benar nggak? Tapi justru ketika kekurangan uang, then you need to give. Waktu kamu bilang aku kekurangan kasih, gua aja tuh gak pernah merasa dikasih. Justru kalau lu pengen dapat kasih, lu mesti belajar, lu mesti kasih, lu mesti belajar mengasihi orang. Karena waktu kita mengasihi orang, then suddenly kok kita tiba-tiba terima kasih Tuhan. Karena Tuhan itu modus operasinya gak kayak gitu. Bukan terima dulu baru ngasih, terbalik ngasih dulu baru terima. Anak kecil waktu Yesus kumpul 5.000 orang, betul? Anak kecil itu punya 5 roti 2 ikan. 5.000 orang 5 roti 2 ikan itu kalau di statistik kita bilangnya orang statistik nggak signifikan. Margin of error nggak usah dianggap lah ya. 5 roti dan 2 ikan itu nggak ada artinya sama ngasih makan 5.000 orang, benar nggak? Halo? Tapi anak itu nggak tunggu, betul? Dia gak tunggu dia punya 5.000 ikan, 5.000 roti, baru dia kasih Tuhan Yesus, benar gak? Dia kasih apa yang dia kurang, betul? 5 roti, 2 ikan dikasih. Dan seluruh 5.000 orang itu terima roti dan ikan, makan roti dan ikan. Bahkan sisa 12 bakul. That is how God's work. Itu cara modus operandinya Tuhan.
bahwa receiving it's always talking about giving. If you wanna receive, then you need to give. Release, give.